pendidikan di keluarga. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Yana. Ibu Yana. Baik, Ibu Yana. Menurut Ibu, bagaimana sih sistem pendidikan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau menurut saya sih belum maksimal mungkin, tapi terus diperbaiki mungkin ya, tapi sejauh ini belum maksimal menurut saya. Kalau misalkan menurut Ibu belum maksimal, bagaimana sih yang perlu diperbaiki pada sistem pendidikan di Indonesia? Pertama yang perlu diperbaiki adalah pengajarnya, tapi yang lebih utama lagi sistemnya mungkin ya. Ketika sistem diperbaiki, biasanya kan merunut ke bawah ya, akan turun ke bawah. Sistem diperbaiki, birokrasi diperbaiki yang tidak terlalu berbelit-belit, nah akan turun ke pengajarnya dan langsung ke anak-anaknya, itu akan terasa. Baik. Kalau misalkan menurut Ibu, apakah orang tua merupakan faktor yang penting dalam pola pikir pendidikan anak? Penting karena orang tua itu kan pengajar pertama ya. Tetapi memang bukan hanya di Indonesia, tapi orang tua banyak yang kurang teredukasi mengenai pendidikan yang harus diberikan ke anak gitu. Jadi banyak orang tua mungkin yang kurang paham mengenai pendidikan yang harus didapat anaknya seperti itu. Jadi oleh karena itu disitulah perlunya kolaborasi antara orang tua dan guru gitu, dan asisten pendidikannya gitu. Ketika itu udah berjalan, itu udah bagus, saya rasa anak yang dihasilkan juga akan lebih baik. Kalau tanggapan Ibu sendiri mengenai orang tua yang mendidik anak dengan cara yang kurang baik atau dengan cara kekerasan, seperti apa pendapat? Sebenarnya itu orang tua berbuat seperti itu bukan, kita tidak bisa langsung menyalahkan ke orang tua, karena lingkungan di mana orang tua berada itu juga sangat mempengaruhi ya. Ketika orang tua mungkin kondisi keuangannya, kondisi lingkungannya yang kurang kondusif, itu orang-orang tua yang tidak paham akan merepress dan itu menyalurkannya ke anak gitu, melampiaskannya ke anak gitu. Jadi akhirnya mungkin terjadilah kekerasan ketika mengajarkan ke anak gitu. Sebenarnya itu dia perlunya orang tua juga diedukasi, sistem yang mengedukasi. Jadi orang tua tuh paham bahwa nggak bisa anak-anak itu tidak bisa diperlakukan seperti itu, karena anak itu bukan sekarang kan orang tua selalu berpikir anak itu adalah orang tua dalam bentuk kecil, ya kan? Padahal sebenarnya kan bukan. Setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu anak itu mempunyai inian sendiri, mempunyai sifat sendiri, karakteristik sendiri gitu. Tapi selama ini kalau saya lihat, karena saya kan psikolog pendidikan ya, di situ saya selama ini sudah beberapa kali ikut serta di seperti perlindungan anak seperti itu rata-rata anak-anak yang terkena dampak dari orang tua, kekerasan orang tua adalah karena orang tuanya sendiri tidak mengerti bahwa anak itu anak-anak itu pribadi yang unik gitu, yang tidak bisa diperlakukan seperti orang dewasa yang dalam bentuk kecil. Dan yang terakhir, menurut Ibu, apakah orang tua juga perlu diedukasi tentang pendidikan dan mendidik anak gitu? Oh sangat perlu gitu, karena memang ini sih udah carut marut ya di Indonesia kalau saya lihat, karena bukannya saya merendahkan, tapi banyak orang tua yang pendidikan yang masih sangat kurang gitu. Bukan pendidikan formal ya. Selama ini kan orang menganalogikan orang tua yang pendidikannya kurang, yang yang misalnya nggak lulus SD atau jenjang pendidikan rendah, biasanya dia akan selalu jadinya buruk gitu terhadap anak. Padahal bukan pendidikan formal seperti itu, tetapi edukasi di mana lingkungan dari awal orang tua itu terbentuk gitu. Mungkin ketika dia
waktu dia kecil dia diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya seperti itu. Jadi akan terus berlanjut ketika rantai itu tidak diputus gitu. Jadi memang orang tua harus diedukasi gitu. Baik, sekian wawancara dari saya, Bu. Pertanyaannya sudah cukup. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Mary. Ibu Mary. Ini saya dari UPI, Desi Safitri, ingin bertanya, menurut pandangan Ibu tentang pendidikan dalam keluarga pada anak-anak. Apakah anak Ibu masih duduk di bangku sekolah? Kebetulan anak ibu sudah tidak ada yang di bangku sekolah, adanya yang kuliah mahasiswa. Menurut pandangan Ibu, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Sejauh ini yang ibu ketahui, ibu sebagai orang tua ya sudah bagus karena senantiasa terus diperbaiki ya, kurikulumnya terus diperbaiki sejak dari belajar aktif, kemudian siswa KTSP itu siswa yang mengikuti program sekolah sampai dengan yang kurikulum 2013 kan bagus banget ya. Jadi guru berinovasi gitu. Menurut Ibu, apakah orang tua itu merupakan faktor yang penting dalam pola pikir pendidikan anak? Memang tidak semuanya orang tua itu memikirkan bagaimana teknis belajarnya anak di rumah ya, tapi paling tidak pelajar itu kan awalnya dari rumah, sehingga harusnya orang tua itulah sebagai sumber belajar anak di rumah, karena anak itu kadang-kadang di sekolah dia masih ada sebagian yang tidak fair gitu ya. Nah, sumbernya harusnya dapat dia dari orang tua di rumah. Tapi nggak semua loh seperti itu, ya. Saya harap seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu jika ada orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan? Oh iya, mendidik itu kan nggak selalu dengan kekerasannya, nah ya. Mendidik itu justru harus dengan halus, dengan hati, ya. Bahkan guru pun mengajarkan harus pakai dengan hati, ya kan. Berarti memang panggilan, ya, bukan suatu paksaan karena tugas, paksaan karena dia mendapat gaji dan sebagainya, gitu ya. Harus panggilan hati dengan lemah lembut. Nggak boleh pakai kekerasan. Nanti malah anaknya kecewa loh. Apakah orang tua itu juga perlu diberikan edukasi dalam mendidik seorang anak? Belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Belajar itu mulai dari buayan, ya, sejak digendong anak itu sudah dibelajar macam-macam. Sampai dia pun nanti ke alam kubur masih harus belajar. Ya, karena itu orang tua hendaknya tidak berhenti untuk belajar dan mengikuti terus perkembangan anak-anaknya di rumah, ya. Jadi sejalan selaras sehingga anak-anak dan orang tuanya bisa kompak dan sukses bersama. Gitu ya. Oke, baik Ibu, mungkin cukup segitu. Baik, Terima kasih Desi. Ibu atas partisipasi Ibu Baik. telah menyempatkan waktu. Mohon maaf mengganggu Sama-sama. waktunya. Sama sukses, semangat terus ya, jadi generasi pendidik yang hebat. Amin. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Putri Waratif Ada dari Iya. Kampus Cibiru. Maaf sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iwan. Oh, dengan Bapak Iwan. Nah, apakah anak Bapak masih ada yang sekolah? Oh, masih sekolah semuanya. Ada 4. Yang pertama kuliah di universitas, yang kedua kelas 3 SMP, yang ketiga kelas 1 SMP, dan yang keempat, yang terakhir kelas 5 SD. Menurut Bapak nih, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya, sistem pendidikan Indonesia itu belum sepenuhnya baik ya. Karena kan sekolah itu adalah ibaratnya rumah kedua. Kadang-kadang anak itu merasa ada rasa ketakutan kalau ke sekolah dengan sistem yang sekarang. Terus terang saja mungkin ya, yang saya rasakan atau yang saya pantau mungkin anak-anak itu karena mungkin sistem pendidikan di Indonesia itu sering berubah-ubah.
contohnya dalam masalah kurikulum ataupun dalam apa istilahnya media pembelajaran. Jadi si anak itu merasa ada rasa apa ya, angker kalau mungkin kalau secara kasarnya mungkin gitu. Nah, saya harapkan mungkin kedepannya Indonesia itu menerapkan sistem yang membuat anak nyaman dan tidak ada rasa takut untuk bersekolah. Ya kurang lebih seperti itulah. Iya, kan tadi sudah dijelaskan sistem pendidikan di Indonesia tuh belum sempurna gitu ya. Kalau belum baik itu bagian mana gitu? Yang dirasa belum baik atau perlu Ya diperbaiki? seperti itu, karena mungkin sekolah itu adalah rumah kedua, harus diterapkan mungkin ke anak itu istilahnya rasa nyaman, rasa tentram, mungkin rasa untuk senang belajar di sekolah. Cuman kadang-kadang juga anak juga ada yang senang di sekolah, gimana sekolahnya, gimana sistem sekolahnya. Mungkin kalau ada sekolah sekarang, ada sekolah yang full day, ada juga yang boarding school. Mungkin si anak-anak itu ada yang senang juga di sekolah dan di rumahnya ini. Cuman kalau yang dirasakan ya secara psikologis mungkin sekolah untuk menerapkan bahwa anak itu senangnya dibawa kemana, mungkin ya itu, dan sistemnya mungkin jangan sampai ya seperti yang dikatakan tadi berubah-ubah gitu sistemnya, jadi membuat anak itu jadi mungkin kebingungan gitu, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Lalu menurut Bapak, apakah orang tua merupakan faktor penting dalam pola pikir pendidikan anak? Oh ya tentu, karena ya seperti dikatakan tadi, karena kalau nggak ada peran serta orang tua langsung kepada anaknya, mungkin itu percuma saja kita disekolahkan, karena si anak istilahnya pendidikan pertama dan utama itu ya mungkin di rumah dulu ya, karena first education itu mungkin di rumah dulu gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menjaga, mendidik dan memperhatikan anaknya, walaupun di sekolah mungkin udah banyak diajarkan, cuman secara psikologis, secara secara sosial, etika, akhlak itu kan kita juga harus peran serta dalam pengembangan pendidikan anak. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak jika ada orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan? Terus terang tidak setuju dengan kekerasan, karena mungkin itu akan berdampak ke si anak tersebut secara psikologis, secara sosial dan pergaulan. Mungkin si anak kalau secara kekerasan kalau sekarang diterapkan mungkin kurang begitu istilahnya tidak tepat. Beda lagi sama dulu-dulu, mungkin karena dulu-dulu juga bukan keras sebetulnya mah. Cuman kalau orang tua dulu kan beda. Kalau orang tua dulu sama orang tua sekarang mungkin, dan anak juga sekarang itu istilahnya berani lah. Kalau secara keras diajarin bukannya nurut, tapi malah makin melunjak atau berani kepada orang tua. Pertanyaan terakhir, apakah orang tua juga perlu diberikan edukasi dalam mendidik anak? Ya tentu, harusnya memang ada pendidikan khusus untuk orang tua. Umumnya mungkin di sekolah anak tersebut juga ke orang tua atau POMG, perkumpulan orang tua juga mungkin ada istilahnya pembenahan atau istilah pembinaan untuk edukasi orang tua kepada anaknya gimana caranya. Mungkin di sekolah-sekolah juga ada BP-nya, ada ada BP-nya gitu kan, ada bimbingan konselingnya. Mungkin suatu waktu mungkin atau satu semester sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada pembinaan kepada orang tua, yang saya harapkan mungkin itu dari sekolah-sekolah itu. Jadi si orang tua itu tahu gimana keadaan anaknya di sekolah, juga bisa curhat juga di rumah gitu.
Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, sekian wawancara saya dengan Bapak Iwan tentang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.